Allah, 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 ما لنا مولى سوى الله. الله، الله، الله. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah berfirman dalam surat An-Nahl yang bunyinya فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, yang artinya jika kamu membaca Al-Quran fasta'idz billah minasyaitonir rajim, maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ayat ini mengajarkan kepada kita kalau kita membaca Al-Quran hendaknya membaca ta'awudz dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz? Kenapa kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah? Karena memang manusia itu adalah makhluk yang lemah. Manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah, sehingga dia diperintahkan untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah, meminta kekuatan kepada Allah, memasrahkan urusannya kepada Allah. Kalau dia sudah meminta perlindungan kepada Allah, meminta kekuatan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga kekuatannya mengalahkan daripada kekuatan-kekuatan yang lain. Dengan kekuatan itu, dengan kudrah, kuah dari Allah itu, maka dia tidak terganggu oleh gangguan-gangguan setan, tidak terganggu oleh gangguan-gangguan iblis, tidak terganggu oleh penyakit di dalam hatinya, tidak terganggu oleh rayuan-rayuan setan di dalam pikirannya. Oleh karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita, jika kita membaca Al-Quran, bacalah ta'awudz, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, agar terlindung dari bisikan-bisikan setan. Sehingga kita membaca Al-Quran seakan-akan kita berkomunikasi dengan Allah. Kita membacanya dengan ikhlas, kita membacanya dengan penuh ta'zim, kita membacanya penuh dengan hormat, karena pada waktu itu kita terganggu dari bisikan-bisikan setan. Bacaan kita menjadi bacaan ikhlas, sehingga kita seakan-akan berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa yang disebut adalah setan? Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kenapa dimohon perlindungan dari setan? Karena memang setan, iblis itu senantiasa mencari titik lemah daripada manusia. Iblis itu selalu berusaha bagaimana manusia itu bisa jatuh. Iblis itu selalu berusaha bagaimana amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Bagaimana manusia itu amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mukmin kuat di dalam sholatnya, maka iblis akan mengganggu dari sisi zakatnya. Digambarkan dalam pikirannya bahwa zakat akan merugikannya, sedekah akan merugikannya, berinfak akan merugikannya. Ketika ada seorang mukmin kuat di dalam sholatnya, di dalam zakatnya, maka dia ganggu orang mukmin tadi oleh iblis dengan rayuan setan. Makanya banyak saudara-saudara, ada orang yang ibadahnya kuat, zakatnya kuat, tapi diuji dengan seorang wanita, jatuhlah dia. Ketika sudah sama-sama kuat, sholatnya kuat, zakatnya juga berzakat, kemudian juga tidak terganggu oleh rayuan setan, maka iblis masukkan kepada orang mukmin tersebut dengan minuman-minuman keras. Ketika masih kuat lagi, maka orang mukmin akan digiring untuk senang kepada tempat-tempat maksiat. Begitulah setan selalu mencari titik kelemahan manusia untuk menjatuhkannya, untuk menjauhkannya daripada Tuhannya. Iblis selalu mempoles sesuatu yang maksiat seakan-akan menjadi baik. Iblis selalu menggambarkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu justru menjadi kebaikan baginya. Sebagaimana disebutkan pada dalam surat Toha, di mana setan mengganggu Nabi Adam. Bagaimana
Allah berfirman, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kemudian setan mengganggu, memberikan bisikan-bisikan yang tidak bagus kepada Nabi Adam. Setan berkata kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah kamu saya tunjukkan tentang pohon yang membuat kamu ini akan kekal selamanya di surga, dan kamu ini akan menjadi raja yang tidak akan pernah sirna. Begitulah bisikan-bisikan setan. Padahal sebelumnya Nabi Adam sudah dilarang untuk memakan pohon di surga tersebut, tapi larangan itu kepada oleh setan dipoles seakan-akan itu menjadi kebaikan bagi Nabi Adam. Ternyata apa buktinya? Ternyata polesan setan itu justru menjatuhkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam beserta Hawa kemudian dikeluarkan dari surganya. Begitulah usaha setan mengganggu dan senantiasa berusaha untuk menjatuhkan dan menjauhkan seorang hamba daripada Tuhannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, jika kita membaca Al-Qur'an, bacalah ta'awudz, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan setan yang terkutuk, sehingga apa yang kita baca benar-benar menjadi bacaan yang ikhlas. Apa yang kita baca benar-benar membaca dengan penuh ta'zim, penuh dengan hormat, seakan-akan kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum.